Link and Match. Ya. Punya ada kurikulum yang sudah disusun. Ah, itu kan baru awal-awal juga itu. Baru. Gimana ini Pak Rika? Jadi link and match yang levelnya nggak sekedar kenalan, itu mending ya, ajak kenalan itu udah bagus banget ya. Jadi seorang pimpinan vokasi berani ngajak kenalan industri udah bagus banget ya. Levelnya harus naik sampai ngajak pacaran, ayo jadian, ngelamar, ngajak nikah dan seterusnya. Serius. Itu 9 paket minimal, Cak. 9 paket. Tapi minimalnya lebih minimal 5. Yang pertama kurikulum tadi sudah. Kurikulum. Yang kedua, itu dosen tamu dan guru tamu minimal 50 hingga 100 jam per semester. Per semester. Itu diajar oleh expert dari profesor industri. Kan kurikulumnya kan yang bikin bersama. Ya, kan berarti dia bisa ngajar. Benar. Ini resep nasi pecel, ini juga tukang masak juga kan. Siap. Yang ketiga, magang. Magang itu dirancang bersama sejak awal sehingga jangan sampai industri mau terima mahasiswa magang, siapa ya? Ini nasi pecel atau gado-gado atau jangan-jangan nasi sayur asem. Coba bayangin Cak Akbar, kalau Indonesia itu ada 1 cak lontong aja kan sudah bergairah Indonesia. Kalau ada 100 cak lontong, rezekinya dibagi 100 berarti. Enggak, bukan masalah kalau rezeki sih ya sudah diatur ya. Kalau saya ada 100, berarti saya yang nomor berapa itu? Yang saya. Saya. Kalau orang jadi calontong jadi banyak. Artinya nanti akan ada banyak SDM yang kompeten. Pelawak yang levelnya keren. Kita mencetak tenaga-tenaga, kemudian yang namanya calon-calon pekerja yang kompeten. Benar, memang walaupun gini kita bicara dalam level dunia pendidikan, dunia kerja harus kita bicarakan juga. Kenapa kita harus bicara tentang dunia kerja? Karena di sini tempatnya kita bicara tentang kerja. Karena kalau di akhirat nanti kita sudah nggak bisa bicara tentang dunia kerja ini pas. Kerja aja. Tantangannya adalah, ayo anak-anak SMP se-Indonesia, masuk SMK jangan ragu. Karena kita bikin platform SMK dengan pendidikan tinggi itu sekarang kita gabung gini. Sehingga nanti ngeling juga ini Pak. Ngeling, lulus SMK kerja jadi profesional karena kompeten tadi kan. Ya. Kalau mau lanjut ke D4, sarjana terapan bisa. Terus kalau mau lanjut lagi S2 terapan ke Jerman, ke Taiwan atau di Indonesia bisa juga. Jadi jangan ragu, jangan pernah berpikir masuk STM zaman sekarang itu nanti jadi, mohon maaf ya, jadi tukang bawahan. Prof Iwan, bagaimana Prof? Baik, terima kasih. Pak Dirjen, selamat siang. Selamat siang Prof. Nah ini Prof, kita ingin... Sore ya. Saya senang juga ini kita mengadakannya jam segini, kita seperti menghormati yang Indonesia Timur ya. Nah betul. Sepertinya kebijakan pendidikan itu selalu cara pandangnya selalu Indonesia Barat. Mungkin ini satu titik awal yang baik. Benar Prof. Nah ini Prof, berkaitan dengan dunia vokasi ini, apa yang mungkin pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat atau mungkin juga analisa Prof yang ingin disampaikan di saat ini Prof? Silakan Prof. Iya, ini saya berusaha long distance guyon tapi susah ini ya. Kita siap tertawa. Kalau jarak jauh guyonannya hilang. Baik. Menurut saya ingin mengangkat isu tentang dikotomi ya antara pendidikan umum dan pendidikan vokasi. Di era industri pertama, revolusi industri pertama, sepertinya awal mulanya dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan vokasi. Dan itu sampai kita rasakan sampai sekarang ya. Kita rasakan ada dikotomi. Nah, ke depan saya pikir ini nanti saya akan ungkapkan, sepertinya dikotomi ini akan menghilang. Jadi batasan antara pendidikan vokasi dan pendidikan umum itu kemungkinan
semakin tipis batasannya. Yang pendidikan umum ingin seperti pendidikan vokasi, yang pendidikan vokasi ingin seperti pendidikan umum. Begini maksudnya. Yang pendidikan umum semakin lama sekarang juga semakin dituntut relevan dengan dunia kerja. Artinya apa? Bahwa hands-on experience, praktek gitu ya, itu hal yang penting juga dalam pendidikan umum. Sebaliknya, pendidikan vokasi juga tak cukup hanya fokus pada praktek-praktek. Dia harus mengembangkan juga kecakapan pengembangan dirinya, ya. Terutama menurut saya dengan dunia yang maju begitu cepat, dunia industri maju begitu luar biasa, teknologinya mengusik dunia industri dengan begitu pesat, maka mau tidak mau lulusan sekolah vokasi pun harus senantiasa belajar. Artinya kecakapan belajar itu bahkan sama pentingnya untuk lulusan dari sekolah atau pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Sama-sama perlu. Siap belajar itu sama pentingnya dengan siap kerja. Jadi tak bisa lagi lulusan vokasi menurut saya hanya sekadar fokus pada siap kerja. Dia juga harus siap belajar. Karena usia dari pengetahuan sekarang sangat singkat. Kemungkinan lulusan vokasi tahun ini misalnya, kemungkinan tahun depan ilmunya, pengetahuannya, kecakapannya, skillnya sudah kedaluarsa. Oleh karena itu dia harus senantiasa belajar. Jadi kembali lagi, lulusan vokasi juga harus siap belajar. Nah, kita lihat sepertinya pendidikan vokasi dan pendidikan umum ke depan akan semakin konvergen. Jadi menurut saya ini yang harus kita pikirkan, strategi yang harus dipikirkan oleh Kemendikbud khususnya oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Ini hal yang wah dadi serius, Cak. Nggak apa-apa. Benar, Prof. Begini, karena memang kita sebenarnya ini serius. Saya dari tadi tuh sebenarnya berusaha serius, tapi kok tetap lucu gitu masalahnya itu. Justru kita yang jadi nggak enak, nanti kesannya kita ini karena jadi bercanda gitu. Tapi yang disampaikan Prof. Iwan betul sekali. Ya. Fenomenanya betul, Prof. Memang ke arah seperti itu. Artinya pendidikan yang akademik tentunya akan dikejar praktikalnya, karena nanti hands-on-nya harus tambah. Pendidikan vokasi kita upgrade hingga bachelor. Ya kan? Bachelor itu dari D3 naik ke D4 itu bukan berarti nambahin praktek lagi, itu lebih menambahkan soft skill dan leadership manajerial. Sehingga dia naik menjadi sarjana terapaan. Nah, ini memang konvergenitasnya sedang terjadi. Maaf loh, Cak, jadi serius. Cak. Kita juga berusaha sebenarnya yang disampaikan Prof. Iwan tadi nggak beda jauh dengan pemikiran saya sebenarnya ya. Nggak beda jauh, cuma beda. Enggak, tapi menurut saya begini, kalau disampaikan Prof tadi nanti ke depannya vokasi dan juga mungkin pendidikan umum akademik. Itu akan akademik akan menjadi apa istilahnya? Konvergen akan menjadi sama, mungkin akan jadi sama gitu. Tapi kayak contohnya aja sekarang nih gara-gara ini pandemik ini Prof. Iwan, saya juga bisa mengatakan bahwa apa ya, nganggur dan tidak nganggur itu bedanya tipis, hampir sama. Kalau dulu orang kalau udah di rumah aja berarti nganggur. Nah, kalau sekarang di rumah belum tentu nganggur. Karena kita bisa dari rumah. ada work from home dulu kan, dan 3 bulan lebih kita work from home di rumah, tapi nggak nganggur. Jadi sekarang banyak dokter Andes ya. Nah, apa itu? DRS itu di rumah saja. Oh, di rumah saja. Bukan berarti nganggur, makanya definisinya harus jelas. Kembali ke definisi supaya kita tidak rancu. Makanya yang namanya nganggur itu orang yang tidak punya pekerjaan. Nganggur orang tidak punya pekerjaan. Itu tetap itu. Orang tidak punya pekerjaan itu orang nganggur. Bukan orang yang tidak ada yang dikerjakan. Orang yang tidak ada yang dikerjakan belum tentu nganggur. Kok bisa ya? Ini contoh. Saya pelawak itu kan profesi. Saya bukan pengangguran, saya punya
pekerjaan sebagai entertainer, pelawak. Tetapi hampir 3 bulan ini saya nggak ada kerjaan. Nganggur. Bukan nganggur, tapi tidak ada kerjaan. Tapi saya tetap seorang entertainer. Bukan orang yang mencari pekerjaan. Melekat lah ya. Melekat. Atau pindah ke Kemdikbud aja. Nah itu sebenarnya kalau bisa saya pertimbangkan ya, mungkin saya kira kalau saya mau, kayak Kemdikbudnya yang buru-buru menolak.